Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini. Masih ingat ya, Haitofam. Saya Hari Prayitno yang insya Allah akan menjelaskan atau perkembangan-perkembangan apa saja yang ada di Haitofam. Biasanya kita ngomong atau ngobrol tentang hidroponik. Hari ini kita akan ada sesuatu yang berbeda, yaitu tentang tanaman hias, khususnya tanaman aroid. Saya bergerak di bidang pertanian tuh udah lama banget ya, dari sekolah dulu sampai kebetulan kerja juga di bidang pertanian. Sambil kerja kita tetap jadi petani ya, kita bergelut tentang pertanian ya. Kita belajar terus ya, sampai sekarang, sampai sudah pensiun pun masih tetap kita bergerak di bidang pertanian. Mungkin seumuran sekarang ini udah berapa umurnya, jadi kisaran sekitar 40-an tahun lah. Tapi dulu 40 tahun yang lalu pertanian tidak seperti sekarang ini ya. Sudah ada tapi tidak berkembang begitu luar biasa. Dulu kita tidak kenal yang namanya varigata. Nah, belakangan 10 tahun terakhir ini kan kita sudah lihat sendiri banyak sekali tanaman-tanaman baru, tanaman-tanaman varigata yang sebenarnya sudah ada tapi mulai dimunculkan dan dikembangkan. Nah, untuk tanaman varigata khususnya aroid pada umumnya itu kurang lebih 2-3 tahun yang lalu lah saya baru coba belajar dan menekuni ini. Pertama ada rasa suka, yaitu rasa senang dengan pertanian, sehingga kita itu bergerak belajar semuanya dari hati. Dimana karena ada rasa suka, insya Allah tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek untuk belajar. Cara merawat tanaman yang pertama adalah hati, rasa senang. Kita jiwai, kita kasih sayang yang kita tanam ini, kita pelihara. Kalau hati kita senang, pasti itu akan terawat dengan baik. Ada sesuatu sedikit saja terjadi perbedaan atau perubahan, kita karena ada rasa senangnya kita tahu. Yang kedua, sinar matahari, khususnya sinar matahari pagi ya. Kita harus dapat meletakkan posisi tanaman itu di mana posisi dia mendapat sinar matahari. Mungkin kalau untuk tanaman hias semacam ini barangkali tidak begitu perlu langsung terkena sinar matahari, tetapi tetap butuh sinar matahari. Tips yang ketiga barangkali kita jaga nutrisinya ya. Seperti manusia juga, tanaman ini perlu makanan, perlu asupan nutrisi untuk tumbuh, untuk berkembang ya, untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang keempat adalah menjaga hama dan penyakit. Jadi kita rutin memberikan jadwal pencegahan penyakit dengan menggunakan pestisida atau jamur dan lain sebagainya. Kemudian kita gunakan media tanam yang pas, yang cocok dengan jenis tanaman. Karena setiap tanaman tidak sama. Senangnya atau kebutuhan media tanaman A dengan tanaman B itu berbeda-beda. Jadi kita harus tahu persis apa yang perlu diberikan media tanam apa untuk tanaman. Kesulitan selalu ada ya, khususnya di bidang pertanian ini adalah masalah hama, penyakit ya. Tapi itu semua bisa diatasi dengan cara kita belajar atau kita memberikan suatu jadwal, misalnya penyemprotan pestisida dan lain sebagainya. Itu kita atur sedemikian rupa sehingga kita dapat mengatasi masalah hama. Masalah lain khususnya adalah masalah mungkin juga di pemasaran ya. Tapi karena kita ini hobi, jadi pasar itu mungkin tidak terlalu kita pikirin ya. Yang penting kita senang, kita bertani ya. Insya Allah nanti ada waktunya, ada masanya di mana tanaman kita itu bisa terjual.
koleksi di Haito Farm antara lain ini ya, Montai Japan Lab. Ini size sedang. Kita punya juga yang kecil-kecil, 1-2 daun, bahkan yang besar. Ya. Ini kita punya juga yang ukuran size besar. Japan Lab ini sudah menor, sudah enak dilihat. Ini Japan Lab. Ya. Wow, keluar daun baru nih. Wah, asik. Ya. Keluar daun baru lagi. Ada Bilitai Jumbo. Oh, udah berapa jengkal nih? 1, 2,5. 2,5 jengkal besarnya. Daunnya banyak sekali. Dan banyak yang sedang-sedang, tanggung-tanggung. Yang itu size jumbo tapi tidak variegata. Ini ada yang size mini size Bilitai variegata, kabel busi. Ini pedes ya, harganya lumayan. Ini ada marmorata ya, dia daunnya kuning, berbeda dengan white mint. Kita punya white mint. Ini size-nya lumayan, udah cukup enak dilihat ya. Ada adiknya white mint. Kemudian ada juga nih yang apa namanya, menor dia. Warnanya cakep ini white mint. Ini warna kuning, bagus sekali. Jadi kita punya mulai dari yang besar sampai yang sedang dan yang kecil-kecil anakan. Pink Princess. Ya, ini ukurannya lumayan, dan kita juga punya yang kecil-kecil. Wow, Domesticum variegata. Ya, unik, sangat cantik sekali. Ini ada Jose Buono. Ya, size-nya sedang, lumayan, dan kita juga punya yang kecil-kecil. Ada Vlog variegata. Ini juga harganya lumayan. Oke. Ada White Knight. White Knight ya. Kita punya Joy, Big Joy. Joy daun besar. Ini daunnya bisa besar sekali dia. Ya. Ini kebetulan kita punya banyak juga ini bibitan ini. Ada apa lagi ya? Ada Ring of Fire. Banyak. Ada Buller Mat variegata juga. Ada Marble. Nah, ini Buller Mat variegatanya nih. Biasanya kita tempel-tempel di tembok aja ini. Udah jadi hiasan dinding nih. Dan kita tempel juga untuk tanaman vega, vertical garden ya. Brekele, orang tahunya di sini namanya brekele. Ya, kira-kira itu. Ini yang ukuran-ukuran kecil, nanti kalau ada yang berminat untuk tanaman-tanaman yang harga damai, harga sederhana ya. White mint. Ya. Mungkin sementara itu dulu ya. Nanti kita bisa lihat di kebun tanaman-tanaman apa aja yang ada di sini, mulai dari yang kecil, sedang sampai yang besar-besar. Koleksi termahal ya, sebenarnya belum mahal banget ya, tapi ya lumayan lah. Jadi kita punya koleksi yang agak lumayan harganya, yaitu white mint yang ukuran
sedang atau cukup besar lah ya, belum jumbo dia. Nanti kalau jumbo harganya mungkin asik deh. Kalau Om Noldi mungkin wah ngeri juga deh harganya. Kemudian kita punya Marmorata, cukup mahal. Kemudian ada Montai Japan Lab ya. Ada Bilite Variegata. Harganya masih lumayan enak. Yang menor-menor tapi ya. Itu aja mungkin. Yang lainnya biasa-biasa aja lah harganya. Kalau menurut saya jangan mikirin modal. Kalau kita mikir modal nanti nggak jadi usahanya. Niatin aja, pengen niat usaha. Jadi dari kecil, dari sedikit, pelan. Nanti toh jadinya banyak. Mungkin awalnya cuma 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan 100 juta, bahkan lebih nantinya. Itu bertahap semuanya. Kita jalanin itu. Ya. Jadi jangan terlalu berpikir harus modal banyak baru bisa mulai start. Wah, nanti nggak start itu. Ya. Jadi cuma mikirin aja tapi tidak pernah berbuat. Jadi tinggalkan itu. Untuk memulai sesuatu harus mikir modal, berapa modalnya. Jadi yang penting kita sudah punya niat, mantapkan hati kita, mulai start dari yang kita mampu berapa. Halo para viewers. Pertama, tetap semangat, jaga kesehatan, happy terus, jangan pernah putus asa, berinovasi terus, inovasi dan kreasi tanpa batas. Sip, maju terus sobat Haitu.